Selamat pagi anak mem semuanya yang ada di daring. How are you today? I'm fine. Yes, yes, yes. Oke. Nah, teman-teman kita sebagian sudah ada yang sekolah ya sayangnya hari ini. Tapi anak mem yang daring tetap semangat. Tidak apa-apa, semua sama sayangnya. Mem juga akan kirimkan video belajar kita. Nah, hari ini kita akan belajar pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 sayangnya. Oke, kita tulis dulu ya sayangnya. Rabu RABU tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 Rabu sayangnya. Oke, nah sekarang kita akan belajar, tapi jangan lupa tetap nyanyikan tepuk hari ini sayangnya, biar tahu hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kreativitas. Karena kan kemarin kita libur, jadi kita ketinggalan kreativitas sayangnya, jadi kita hari ini belajar kreativitas. Oke, baiklah. Nah, kita buka halaman 6. Masih tentang pekerjaan sayangnya, masih tentang pekerjaan. Tapi coba kita perhatikan ini gambar apa ini kira-kira ya? Gambar apa? Sedang ngapain ini? Nah, coba kita perhatikan. Sepertinya ini ada gambar rumah yang sedang kebakaran. Nah, lalu petugas pemadam datang untuk memadamkan api. Nah, coba, kenapa bisa terjadi kebakaran? Mem mau tanya anak-anak Mem dulu, kenapa bisa terjadi kebakaran? Karena bisa jadi karena korsleting listrik. Jadi jangan pernah bermain-main listrik ya sayangnya, arus apa colok-colokan ya sayangnya. Terus jangan pernah mau bermain api seperti menghidupkan lilin, main-main api yuk. Nah, tiba-tiba kalau lilinnya itu jatuh bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, contohnya lampu kita mati di rumah, kita menghidupkan lilin, tak boleh dimain-mainin. Atau kalaupun kita kasih lilin, harus kita kasih alasnya seperti ini, tidak mengandung ini ya sayangnya, plastik ya. Jadi biasanya kan kita kasih berdiri kan seperti ini. Nah, jadi harus benar-benar ini tempatnya yang tidak gampang mengandung terbakar sayangnya, mengandung plastik ya sayangnya. Karena kalau kamu kasih atau tidak kamu kasih alas, apalagi dari meja kayu, asal kamu letakkan seperti itu, tiba-tiba dia jatuh atau habis lilinnya meleleh, tapi apinya masih ada, itu bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi harus hati-hati, main-main mancis. Jangan pernah bermain-main mancis di rumah sayangnya, hindari karena itu bisa mengakibatkan kebakaran di mana? Di tangan. Nanti kalau sudah kena tangannya, cacat loh sayang. Terbakar itu tidak bisa di ini. Kalau patah kaki masih bisa diobati sayangnya, masih bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kebakaran dia meleleh sayang kulit kita ya. Jadi jangan pernah bermain-main api di rumah atau bakar-bakar sampah. Ya kita bakar sampah. Nah, tapi karena kalian tidak diawasi orang tua, kalian bakar sampah asal-asal bakar, akhirnya apinya menjalar, bisa kena ke rumah. Nah, apalagi di perumahan bisa kena ke mobil orang. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kebakaran. Tapi bisa juga karena listrik, korsleting sayangnya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau sudah terbakar rumah seperti ini, apa yang terjadi? Semua hangus, baju-baju kita hangus, tempat tidur hangus, lemari hangus. Kasihan kan? Pernah nggak nonton berita terbakar rumah karena salah satu rumah terbakar, dia merembes ke rumah-rumah lain, akhirnya banyak rumah sampai 100 rumah terbakar. Nah, itu karena kelalaian. Bisa jadi kelalaian karena masak. Ibunya tidak ingat kalau sedang memasak di kompor, tapi ibunya pergi ke pasar atau kemana tapi lupa mematikan kompor. Nah, ini satu. Anak-anak Mem, kalau mama pergi atau kemana, anak-anak Mem ditinggal di rumah, jangan pernah main-main kompor.
bisa kebakaran. Kalau kebakaran satu rumah itu kesalahan sendiri ya tidak apa-apa, tapi kena semua orang. Iya kan? Jadi jangan pernah bermain api di rumah sayangnya, ataupun di halaman. Kalau membakar sampah harus diawasi orang tua. Karena kalau rumah kita sudah kebakaran, mau tinggal di mana kita? Kita mau tidur pakai apa? Baju kita mau dari mana? Jadi harus kita hindari sayangnya. Jadi itu sangat berbahaya main-main api. Ya sayangnya. Oke, nah coba perhatikan ini. Ini ada rumah 2 lantai yang sedang terbakar. Nah, tugas pemadam untuk memadamkan api. Siapa di sini cita-citanya menjadi pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran itu harus pemberani loh, pemberani. Tidak takut dengan api. Nah, kalau pemadam ketakutan gimana mau memadamkan? Resikonya tinggi. Jadi itu sangat pekerjaan yang sangat mulia sayangnya, karena nyawanya taruhannya. Jadi kalau kamu bercita-cita jadi pemadam kebakaran, kamu harus jadi anak yang pemberani. Karena yang dihadapi api bisa jadi dia menyemplung keluar pasti lagi ini. Ada juga sih yang terjadi petugasnya jadi korbannya sayangnya. Oke, jadi tapi kalau anak-anak mau menjadi petugas pemadam kebakaran, cita-cita yang sangat luar biasa, harus sigap ya sayangnya. Nah, kalau pemadam kebakaran datang, apa yang dibawa? Mobil ya sayangnya. Di dalam mobil itu, mobil tangkinya itu ada air, lalu selangnya. Jadi kalau mau nyemprot tidak dekat-dekat sayangnya, karena kan panas juga. Oke, baiklah. Di sini ini ada gambar asap. Ya sayangnya, ada gambar asap. Di sini kita disuruh menempel kertas origami yang ada asapnya. Kita sobek-sobek dulu kecil-kecil kertas origami yang hitam. Kita sobek-sobek kecil-kecil yang hitam. Pada punya kan kertas origami? Nah, setelah itu nanti kamu tempel yang ada asap nih. Ini asap ya sayangnya. Ini, terus ini, sama yang ini. Terus yang gambar api warna apa ya? Biasanya kalau api itu warna apa? Oranye kemerah-merahan ya sayangnya. Baru setelah kamu tempel di sini kertas origami yang hitam di gambar asap, kamu warnai ini sesuai dengan warna kesukaan anak mem ya sayangnya. Jadi jangan lupa kamu robek kertas hitam, kertas origami kecil-kecil, lalu kamu tempel di gambar asap, lalu gambar selebihnya kamu warnai dengan krayon sesuai dengan warna kesukaan kamu. Oke, jadi mulai hari ini berhati-hati, jangan pernah main api sembarangan sayangnya, atau main kompor, atau main lilin. Dulu ada tetangga anak mem paling suka main mancis. Nah, dia dikit-dikit main mancis, akhirnya jempol tangannya itu kebakar sayangnya. Jadi jangan sampai kena anak mem sayangnya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya Mas, kita ada halaman 7. Nih, ada gambar pekerjaan petani. Tadi ini pekerjaan pemadam ya sayangnya. Nah, sekarang ada gambar petani. Nah, petani itu bekerja di mana? Di sawah atau di ladang. Nah, peralatannya apa? Kalau pemadam tadi itu ada mobil tangkinya sayangnya, bawa air, selang, topinya, harus pakai peralatannya sayangnya. Nah, kalau ini petani pakai topi dan bawa cangkul. Nah, dia bekerja di sawah. Coba perhatikan. Ini si petani ini mau menanam padi di sawah sayangnya. Oke. Nah, ini juga kita mewarnai juga ya sayangnya. Di sini mewarnai juga dan menggunting kertas warna hijau. Untuk apa ya kira-kira?
ini kita gunting bentuk-bentuk segitiga, lalu kita tempel di sini membuat gambar padi. Sayangnya seperti ini. Nampak nggak ya? Ya sayangnya. Nah seperti ini sayangnya. Nah ini padi sayangnya. Ada beberapa nanti tolong di ini. Tapi warna hijau sayangnya kita tempel seperti ini. Nih sayangnya kita tempel di sini. Nah coba perhatikan ya. Kalau petani tidak bekerja, tidak pergi bekerja menanam padi, apakah kita bisa makan nasi? Tidak, karena petanilah yang menanam padi, menanam sayur-sayuran, sehingga kita bisa makan nasi, sama dengan nelayan. Kalau nelayan tidak pergi mencari ikan, kalau nggak ada profesi nelayan, kita tidak bisa makan ikan. Tak mungkin kan kita ke laut pergi untuk mencari ikan. Kita nggak ngerti, yang ngerti itu adalah nelayan. Sama dengan petani. Nah, Mem Dewi waktu kecil masih sempat ikut bertani ya sayangnya, menanam padi, seru loh. Nah, kalau sudah ditanam padinya, siapa yang pernah pergi ke Marina? Ke Marina ada di sana yang menanam padi sayang. Nah, itu kalau udah panen, terus digiling, dibawa ke pabriknya, jadilah beras. Jadi beras itu adalah awalnya kita nanam padi. Nah, kalau tidak ada petani, kita tidak bisa makan sayur, tidak bisa makan cabai, tidak bisa makan nasi. Jadi, bersyukurlah apapun itu pekerjaan nanti kalau anak-anak Mem sudah besar. Jangan berkecil hati. Waduh, saya jadi petani. Waduh, percuma saya sekolah. Tidak sayang. Petani pun bisa hidup. Petani pun bisa kaya. Petani juga bisa hebat. Jadi tetap bersyukur sayangnya, tidak perlu merasa kecil hati. Bukan harus tentara yang hebat, tidak. Kalau semua tentara, semua dokter, siapa yang jadi petani? Siapa yang jadi nelayan? Kita nggak bisa makan ikan nanti sayangnya. Oke, jadi tugasnya hari ini di sini tadi merobek kertas kecil yang hitam digambar asap, ditempel, lalu mewarnai sesuai dengan warna kesukaan. Yang kedua, membentuk segitiga di kertas origami warna hijau, kamu gunting lalu kamu tempel di sini, membuat gambar padi seperti ini sayangnya. Oke, nah hari ini kita tidak ada menulis karena kita sudah mengerjakan ada 2 sayangnya, dan semuanya menempel, ada menempel dan mewarnai. Ini juga nanti selebihnya diwarnai sayangnya. Ini yang digunting kertas origami membuat padi. Nah baiklah. Hari ini hari Rabu, ini dulu tugas kita, tidak menulis. Nah, tetap semangat, dikirim PR-nya. Jangan pernah bermalas-malas sayangnya. Mem Dewi sayang sama anak Mem. Tuhan Yesus memberkati.